Selamat pagi, umat kesayangan Allah dimanapun saudara berada. Senin 13 Maret 2023, mari kita mengawali minggu ini bersama-sama dengan Tuhan. Renungan hari ini berjudul Monumen Hidup. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Amsal pasal 10 ayat yang ke-7, demikian bunyinya. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Dalam kunjungannya ke London, seorang penulis ternama meminta temannya untuk mengantarkannya ke Clapham, desa di mana William Wilberforce hidup 2 abad sebelumnya. William adalah seorang anggota parlemen Kristen yang memimpin perjuangan melawan perdagangan budak. Perjuangan William didukung oleh sekelompok kecil orang Kristen yang berpikiran sama, yang tinggal, bekerja, dan berdoa di rumah Henry Thornton. Saat tiba di lokasi, dengan tegas si pemandu berkata, "Itu, dulu di sanalah berdiri rumah tempat mereka tinggal dan berdoa bersama." Si penulis terkejut melihat kenyataan bahwa rumah yang bersejarah itu sudah tidak ada. Lalu ia pun menggerutu di dalam hatinya karena rumah yang seharusnya dipertahankan sebagai tempat bersejarah itu kini rata dengan tanah. Mengapa rumah yang bersejarah itu tidak dilestarikan? Seharusnya orang-orang menghargai dan menghormati jasa mereka. Ia menggerutu di dalam hatinya. Mereka pun melanjutkan perjalanan melintasi Clapham Green atau padang rumput yang hijau. Sementara itu, sebuah adegan mulai bermain di benak si penulis. Ia membayangkan banyak wanita dan pria berjalan berjejer, dan mereka terlihat begitu bersukacita karena sudah dilepaskan dari kapal budak, di mana rantai yang membelenggu telah terlepas dari tangan dan kaki mereka. Dalam hati ia mengakui memang tidak ada monumen marmer megah yang didirikan, tapi ada monumen yang lebih berharga bagi William Wilberforce, yaitu monumen hidup yang tetap ada sepanjang masa. Monumen hidup itu adalah jutaan orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan. Saudara-saudara, keberhasilan seorang pembuat sejarah atau history maker seperti William Wilberforce tidak diukur dari seberapa megah monumen yang dibangun untuk dia, tapi pada seberapa besarnya pengaruh atau perubahan yang telah diciptakannya bagi dunia di sekitarnya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Tentu kita juga rindu dipandang sebagai pribadi yang dapat membawa perubahan dari sebuah keadaan yang buruk menjadi lebih baik, sama seperti William Wilberforce. Untuk itu, mari pikirkan sebuah target di bidang apa kita akan membuat perubahan. Kemudian mulailah mewujudkannya selangkah demi selangkah. Mulailah dengan membuat perubahan pada diri kita terlebih dahulu. Ubahlah sikap, cara kita berpikir, dan cara kita bekerja ke arah yang lebih maju, positif, dan terarah. Perubahan yang signifikan memang membutuhkan kerja keras atau perjuangan yang besar. Tetapi jika dilakukan dengan serius, akan membuahkan hasil yang memuaskan. Membuat perubahan pada diri sendiri adalah target utama yang harus dicapai oleh kita sebagai anak-anak Tuhan agar kita menjadi pribadi yang dapat membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita. Tadi saya katakan bahwa perubahan yang signifikan memang membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang tidak mudah. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kesungguhan hati, maka Tuhan akan bekerja sama dengan kita. Sehingga
kita menjadi pribadi yang dipulihkan 100% oleh Tuhan. Sebab itu saudara-saudara, bila ada di antara saudara yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini, saudara merasa hidup saudara itu tidak baik, masih dalam keadaan yang jauh dari kehendak Tuhan, buruk keadaannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau saudara mau menyerahkan seluruh hidup saudara dalam tangan Tuhan dan memulai perubahan dengan tekad yang bulat, dengan berseru-seru kepada Tuhan agar dimampukan untuk menjalani perubahan tersebut, maka saudara akan menjadi pribadi yang mengubah dunia. Filipi pasal 1 ayat 21a demikian bunyinya, karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudara yang menulis surat ini kepada jemaat di Filipi adalah Rasul Paulus yang tadinya bernama Saulus, seorang yang berkobar-kobar hatinya untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Begitu jahatnya Saulus pada waktu dia belum bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi di tengah jalan menuju Damsyik, Tuhan memanggil dia dan dia jatuh. Dia dengar suara Tuhan dan dia berdialog. Lalu Tuhan menunjukkan jalan apa yang harus dia tempuh. Dan akhirnya dia menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Dia memenangkan banyak jiwa, dia mendirikan banyak jemaat. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Mari kita ditempatkan Tuhan di bumi ini supaya kita mengubah keadaan di sekeliling kita. Pengaruh yang baik pastilah bermula dari buah pikiran, perkataan, dan karakter yang baik. Karena itu marilah kita mencontoh Yesus. Kita tinggalkan segala yang buruk dengan tekad yang bulat. Kita mengubah cara kita berpikir, cara kita berkata, karakter kita, cara kita hidup, cara kita menggunakan waktu, cara kita menggunakan uang, dan segala sesuatu dalam hidup kita ini. Mari kita rubah, disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Maka setelah kita dipulihkan, kita diperbaharui, kita bukan lagi manusia lama, tetapi manusia yang baru, maka di situ Tuhan akan memakai kita untuk mengubah keadaan di sekeliling kita. Mari kita pakai posisi, kemampuan, dan apa yang kita miliki untuk membangun sebuah monumen hidup, supaya hidup kita menjadi bermakna dan berbahagia. Dan ingat saudara, dunia ini menantikan tindakan kita anak-anak Tuhan yang membawa pengaruh yang baik sehingga banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup lebih lama di bumi ini. Kami mengerti hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk menjadi monumen hidup, yaitu seseorang yang mengubah sekitar kami sehingga orang-orang di sekitar kami menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itu kami mohon Engkau menguatkan kami, supaya sebelum kami membawa perubahan bagi orang lain, kuasa Allah menolong kami untuk mengubah diri kami sendiri. Seringkali cara kami berpikir, cara kami hidup, cara kami menilai sesuatu, cara kami berbicara, cara kami menggunakan waktu dan uang dan segala yang kami lakukan setiap hari, banyak yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Karena itu tolonglah kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia yang sudah lebih lama lebih kacau. Supaya terang kemuliaan Allah itu menerangi orang-orang yang di dalam kegelapan. Lewat hidup kami memberitakan Injil dengan contoh dari hidup kami sendiri. Kami ingin menjadi orang benar yang dikenang oleh orang lain.
bukan orang yang tidak benar sehingga kenangan terhadap kami adalah kenangan yang busuk. Biarlah setiap pribadi kami, umat-Mu ini, membuat nama Tuhan harum di mana-mana. Terima kasih Bapa, kami percaya doa yang kami naikkan dengan kesungguhan hati ini Engkau dengar dan Engkau menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau aku hidup di dunia ini, itu berarti aku harus bekerja agar dapat membawa perubahan bagi orang-orang di sekitarku. Selamat beraktivitas di awal minggu ini. Tuhan menyertai dan menyediakan berkat bagi orang-orang yang menyukakan hatinya dan hidup di dalam Kristus. Haleluya. Amin.